Saya percaya bahwa Bapak Ibu pasti banyak menghasilkan atau mendidik mahasiswa ya di dalam program menyusun skripsi. Tetapi tahukah bahwa ketika mahasiswa menyusun skripsi dan sudah selesai skripsinya, sebenarnya skripsi tersebut bisa kita manfaatkan atau kita bisa membuatnya menjadi sebuah jurnal. Bagaimana caranya? Ayo kita bahas lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa tips terkait dengan bagaimana sih caranya kita merubah skripsi ataupun tesis dari mahasiswa-mahasiswa itu, dari bimbingan kita itu menjadi sebuah artikel ilmiah yang kemudian kita bisa publish di sebuah jurnal, baik itu jurnal nasional terakreditasi bahkan maupun sampai jurnal internasional bereputasi. Nah, saya yakin bahwa banyak Bapak Ibu yang sudah sekali membimbing mahasiswa tetapi sayangnya tidak pernah termanfaatkan skripsi tersebut untuk menjadi sebuah artikel ilmiah. Saya tidak tahu kasusnya seperti apa, apakah karena memang Bapak Ibu dosen itu tidak memiliki waktu untuk menulis atau seperti apa, tetapi sebenarnya ketika mahasiswa itu dia sudah menghasilkan sebuah tesis ataupun skripsi, itu akan lebih mempermudah kita untuk menyusun ya artikel-artikel ilmiah yang kemudian kita akan bisa publish ke sebuah jurnal. Artinya kita menyusun manuskrip ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya. Tonton video ini sampai full biar Bapak Ibu tahu apa dalam isi video tersebut. Oke, kita lanjut. Kalau Bapak Ibu sudah banyak membimbing mahasiswa, kemudian daripada skripsinya maupun tesisnya itu tidak termanfaatkan, artinya hanya cuma berada di perpustakaan ataupun yang lain. Karena begini, yang saya lihat ya, tidak semua universitas ataupun tidak semua dosen itu bisa memanfaatkan ini. Tetapi mudah-mudahan dengan apa yang saya berikan ini, tips yang saya berikan ini bisa Bapak Ibu manfaatkan sehingga hasil dari tesis maupun skripsi mahasiswa itu bisa Bapak Ibu manfaatkan atau bisa ditulis menjadi manuskrip. Apa yang saya lakukan ini merupakan bentuk dari pengalaman saya juga. Bahkan ada satu buku saya itu juga dihasilkan dari referensi dari skripsi mahasiswa saya. Nah, kebanyakan juga jurnal-jurnal nasional saya juga itu berdasarkan dari hasil penelitian kolaborasi antara saya dengan mahasiswa. Lalu tips apa saja yang perlu Bapak Ibu ketahui? Yang pertama itu adalah Bapak Ibu harus menentukan dulu yang namanya tujuan jurnal. Nah, penting Bapak Ibu untuk mengetahui kalau Bapak Ibu mau menulis sebuah manuskrip itu harus tahu dulu karakteristik tujuan jurnalnya seperti apa. Tuh. Nah, kalau misalnya targetnya adalah jurnal nasional terakreditasi, misalnya terakreditasi Sinta berapa, itu harus tahu karakteristiknya seperti apa, menganalisis datanya seperti apa. Tentunya semakin tinggi akreditasinya, maka tuntutan untuk kualitas penelitiannya juga harus lebih baik, ya. Jadi ketika Bapak Ibu membimbing mahasiswa, tentunya harus sudah tahu bahwa oh ini nanti bisa saya targetkan ke jurnal nasional terakreditasi Sinta berapa misalnya, atau bahkan ke jurnal internasional semacam itu. Jadi sudah tahu bahwa kalau ke jurnal internasional itu data yang dibutuhkan itu seperti apa sih. Jadi ditargetkan dulu semacam itu. Nggak usah ke jurnal-jurnal internasional misalnya yang impact faktornya tinggi kalau datanya terbatas, semacam itu ya. Jadi menentukan tujuan jurnalnya semacam itu. Kemudian yang kedua itu adalah, ini yang mungkin yang tidak diketahui oleh Bapak Ibu, mengubah pendahuluan menjadi abstrak. Nah, bagaimana caranya kita mengubah pendahuluan menjadi abstrak? Jadi mungkin secara umum ya, kita mengubah skripsi itu menjadi jurnal adalah
tindakan yang harus memang banyak kita lakukan di dalam penulisan jurnal, khususnya untuk pemula ya. Kenapa demikian? Karena dengan mengandalkan hasil penelitian dari karya ilmiah tersebut, maka penyusunan jurnal ataupun manuskrip itu menjadi lebih mudah, tepat, dan juga lebih cepat gitu. Karena kita berbeda ya, kalau kita mencari referensi dari jurnal-jurnal yang harus kita download dulu, kemudian kita harus mengubah kalimatnya sesuai dengan tidak keluar dari tupoksi aslinya, semacam itu ya. Jadi itu yang harus diketahui. Nah, umumnya di dalam abstrak itu kan terdapat jumlah kata 100 sampai 200, itu tergantung dari permintaan jurnalnya. Ada yang minta sampai 250, ada yang minta hanya cuma sampai 150. Jadi itu disesuaikan dengan karakteristik jurnalnya. Jadi mengubah pendahuluan menjadi sebuah abstrak. Kemudian yang ketiga itu adalah kita melakukan modifikasi pada pendahuluannya. Nah, memodifikasi di dalam pendahuluan ini untuk sebuah jurnal ya, itu dibuat sesingkat mungkin, sepadat mungkin. Jadi kalau di dalam tesis maupun di dalam skripsi, di dalam pendahuluan itu misalnya terdiri dari beberapa halaman. Nah, Bapak Ibu tinggal meringkasnya, misalnya hanya tinggal menjadi 3 sampai 4 paragraf lah khusus untuk pendahuluannya. Jadi pesan yang disampaikan di dalam pendahuluan itu jauh lebih padat, tetapi informasi yang disampaikan itu secara menyeluruh mengcover hampir keseluruhan dari penelitian kita gitu. Jadi ini juga harus dilakukan secara latihan terus-menerus. Tetapi perlu Bapak Ibu juga harus membaca artikel-artikel yang sudah publish pada jurnal yang Bapak Ibu tuju. Ya, seperti apa mereka menulis pendahuluannya. Biasanya pendahuluan yang baik itu adalah di bagian paragraf terakhir itu kita harus menyajikan pesan yang memuat tentang kenapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Jadi ada nilai novelty-nya di situ. Kemudian yang keempat itu adalah kita mempersingkat penyusunan skripsi ataupun tesis, bahkan ataupun disertasi ya. Jadi secara berencana kita mengubah skripsi, tesis maupun disertasi itu menjadi jurnal, maka akan membuat ini menjadi lebih penting ya dalam menyusun kerangka tulisan. Kerangka ini bisa kemudian kita manfaatkan untuk pembuatan di dalam kerangka membuat sebuah artikel ilmiah yang kemudian kita bisa publish ke sebuah jurnal. Namun dengan membuat lebih ringkas, misalnya dari perbab-perbab itu atau dalam tugas akhir itu kita bisa, yang bab-babnya itu kita bisa hilangkan dulu ya, sehingga di dalam kerangka itu, dalam kerangka tugas akhir tersebut bisa kita dapatkan kerangka untuk menyusun sebuah yang namanya jurnal. Oke. Kemudian yang kelima itu adalah kita bisa memperbaiki bagian metode. Ya, ingat Bapak Ibu, metode di dalam skripsi, kemudian tugas akhir ataupun tesis maupun disertasi itu berbeda jauh dengan metode yang ada di jurnal, gitu. Nah, saya nggak tahu kalau di jurusan yang lain, tetapi seringkali saya temui bahwa ada beberapa jurnal itu atau beberapa artikel itu yang menulis metodenya itu masih menggunakan diagram alir. Tidak ada lagi yang semacam itu Bapak Ibu. Jadi berbeda betul kalau kita menyusun yang namanya metode untuk di artikel ilmiah gitu. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana peneliti-peneliti yang lain ketika menulis metode penelitiannya di jurnal internasional maupun di jurnal nasional ya, karena karakteristiknya berbeda. Kalau kita perhatikan ya, ketika pengalaman saya belajar mereview, kemudian diberikan kepercayaan oleh profesor saya untuk mereview juga jurnal internasional, saya baru paham betul-betul ternyata bahasa metodenya itu berbeda sekali dengan apa yang ada di skripsi, apa yang ada di tesis, maupun apa yang ada di disertasi. Semacam itu. Jadi, cara terbaik adalah Bapak Ibu bisa belajar dengan melihat bagaimana peneliti yang lain itu menulis metodenya di jurnal ya, yang Bapak Ibu tuju. Kemudian yang keenam itu melaporkan temuan utamanya. Nah, ini yang
seringkali hilang gitu ataupun lupa mungkin ya. Jadi pentingnya dalam sebuah artikel ilmiah itu yang Bapak Ibu akan tampilkan itu adalah temuan yang utama ya, temuan yang bisa mengklaim bahwa itu adalah temuan saya gitu. Jadi hal yang terbaru itulah yang nanti, karena biasanya kalau kita mereview itu akan muncul pertanyaan, kenapa sih dilakukan penelitian ini, unggulnya apa ya, kelemahannya seperti apa. Nah, itu oleh karena itu dari hasil penelitiannya Bapak Ibu dari skripsi itu bisa akan ketahuan bahwa temuan yang ditemukan itu ini loh, dari hasil novelty-nya itu seperti ini ya. Jadi hasil penelitian ini tentu akan dipaparkan di dalam tugas akhir ya, biasanya semacam itu. Dan di bagian ini juga penting untuk dipaparkan di bagian pembahasan di jurnal ilmiah gitu ya. Nanti kapan-kapan saya buatkan video bagaimana trik kita membaca artikel ilmiah. Kita tidak perlu harus membacanya secara keseluruhan. Kemudian yang ketujuh itu adalah membatasi referensi. Ingat, penting Bapak Ibu untuk mengetahui karakteristik jurnal ini, karena beberapa jurnal itu bahkan membatasi jumlah referensinya ya. Bapak Ibu bisa lihat di author guideline itu ya, author guideline, ataupun kalau di jurnal di jurnal nasional terakreditasi itu jarang sekali yang membatasi ya, jarang sekali yang khusus untuk di jurusan saya ya. Yang terpenting itu ada yang jurnal itu hanya membatasi misalnya referensinya harus digunakan 5 tahun terakhir misalnya segitu, tapi jumlah referensinya tidak disebutkan ya. Berbeda halnya kalau di jurnal internasional yang bereputasi, yang impact faktornya yang sudah di atas 2 ke atas gitu ya. Mereka seringkali menyebutkan jumlah referensi khusus, misalnya kalau yang paper riset gitu ya, atau original paper itu adalah katakanlah tidak boleh lebih dari 50, atau bahkan ada yang hanya maksimal 30 gitu. Berbeda kalau misalnya untuk yang referensi khusus untuk yang paper review gitu. Nah, paper review itu ada yang membatasi maksimal hanya kadang 50, atau ada yang tidak boleh lebih dari 200, semacam itu. Jadi tergantung. Jadi ketika kita mensubmit sebuah artikel manuskrip ke sebuah jurnal itu perlu juga kita harus mengetahui yang namanya author guideline-nya itu. Nah, kemudian yang ke-8 itu adalah diskusi jelas dan lengkap ya. Nah, di sini ketika kita membahasakan sebuah hasil penelitian ya, di bagian diskusi ini itu harus sejelas mungkin ya, harus sejelas mungkin kita bisa menjelaskan hasil dari temuan tersebut ya, hasil dari yang kita tampilkan ya. Jadi opsional lain adalah kita bisa memaparkan hasil temuan dan penelitian ini untuk dijadikan sebagai literatur. Jadi bisa juga mendiskusikan hasil temuan tersebut untuk memperluas sebenarnya perspektif perspektif bidang yang akan dikaji gitu. Nah, saya baru tahu ya bahwa paper yang baik itu adalah paper yang memiliki jumlah sitasi yang terbanyak ya. Jadi bukan karena kita banyak menghasilkan paper, bukan, tetapi jumlah sitasian yang banyak. Jadi meskipun kita misalnya satu paper tapi disitasi oleh banyak orang, itu jauh lebih banyak. Artinya itu menandakan bahwa paper tersebut itu ini bermanfaat gitu loh. Ya, diminati oleh banyak orang gitu. Oke, saya kira cukup singkat dari penjelasan saya terkait dengan ciri-ciri tips untuk mengubah ya skripsi ataupun tesis maupun disertasi menjadi sebuah manuskrip yang bisa kita publish di sebuah jurnal. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.